Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Dan kali ini kita kedatangan lagi sebuah HT ya dari Baofeng GT5T. Seperti yang saya sudah bilang sebelumnya ya, kita akan mereview Baofeng GT5T. Jadi untuk produk-produk Baofeng ya, untuk produk-produk Baofeng ini saya tidak di endorse sama Baofeng ya, tapi ada dari teman-teman yang memang meminjamkan barangnya dan ada juga yang mensupport untuk saya beli produk Baofeng supaya bisa direview. Nah, makanya saya akan review lagi kali ini Baofeng dengan tipe yang mungkin jarang kita temui, tapi ini Baofeng kelanjutan dari UV82. Jadi kalau Anda sudah punya UV82, ini adalah kelanjutannya dari UV82, yaitu Baofeng GT5 Tango Papa 5TP ya. Seperti ini dosnya ya. Seperti ini barangnya ya. Baofeng GT5TP. Nah, sebelum kita review, bagi Anda yang belum makan siang atau belum sholat, silakan sholat dulu, makan siang dulu supaya nontonnya lebih semangat lagi. Dan tentunya jaga kesehatan ya. Ini akhir tahun, mungkin ada yang liburan atau apa, tempat Anda mungkin tambah rame, jadi tetap jaga protokol kesehatan supaya kita semua tetap dalam keadaan yang selalu sehat walafiat. Oke, mari sama-sama kita buka produk apa ini, yang Baofeng GT5TP, bagaimana bentuknya, apa isinya, semuanya mari kita lihat supaya tidak penasaran, karena saya juga penasaran nanti, karena Anda juga penasaran. Oke, kita lihat Baofeng GT5TP. Kita lihat boxnya ya, di luarnya. Kita coba buka, sebelum kita buka kita lihat dulu di luarnya. Ini ada tulisannya Ultra High Output 8 watt dengan baterai capacity 2000 mAh. Ya, ini dan lain-lain, DSP Digital Signal Processing System. Jadi ini Baofeng ini dual PTT ya, sama dengan UV82. GT5TP ini sama dengan UV82. Ya, ini spesifikasi dari samping boxnya seperti ini, kita bisa lihat. Ya. Seperti itu, kemudian di sini dari samping depan lagi kita bisa lihat spesifikasinya. Kemudian ada barcode-nya. Ya, kemudian di sebelahnya lagi kita bisa lihat seperti ini. Kemudian di bawah boxnya ini juga masih ada lagi spesifikasinya ya, more feature. Oke, seperti itu. Jadi ini standar aja seperti biasa Baofeng, tapi ini boxnya agak lumayan bagus, warnanya agak cerah ya. Cuman ya ini kirimnya kemarin dari Shopee kurang bagus packingnya ya. Sampai sini robek-robek, tapi kita abaikan boxnya, kita lihat isinya dulu. Ya seperti biasa kita dapat user manual ya. Di dalam user manual kita dapat apa ini? Baofeng, kartu Baofeng ya, kartu Baofeng ya, BVIP ya, BVIP follow us to get coupon, join giveaway events. Oh, jadi saya nanti bisa join ini. Ya, mungkin ini barcode-nya kita scan dari HP nanti ya. Oke, seperti itu. Jadi ini bagus ya, untuk manualnya cukup bagus lah cetakannya.
Oke, kita tinggalkan user manual sama kartu ucapan dari Baofengnya. Terus kita dapat antena biasa, antena dual band dari Baofeng. Jadi sekarang antena Baofeng itu ada tulisannya di antenanya ya. Nah ini kelihatan ya, timbul ini. Kalau dulu-dulu sih polos, sekarang enggak, sudah pasti ada tulisannya Baofeng dan di sini ada tulisannya UV, UHF dan VHF, UV disingkat ya. Oke, kita tinggalkan untuk baterainya, antenanya. Nah ini adapternya, adapter casnya. Ya seperti itu, output 10 volt 0,5 ampere atau setengah ampere ya. Ya kita sudah tinggalkan untuk adapternya. Kemudian ada handsfree, ini handsfree, ada handsetnya ya. PTT-nya ada dua nih, atas bawah ini PTT, dual PTT. Kemudian dapat belt clip ya biasa, ini standar. Kemudian kita dapat desktop chargernya. Nah, sini input 10 volt, ya bener ya, outputnya 8,4 volt untuk ngecas nanti. Terus kita dapat pengikat HT-nya ini, ya. Oke, kita tinggalkan ini semuanya, masukin dulu lagi. Nah, terus yang lebih utama lagi kita dapat HT-nya. Nah ini finishingnya cukup bagus ya. Di sini tulisannya two-way radio ya, two-way radio model GT 5TP ya, Tenggo Papa 5TP. Di sini tertulis 8 watt, voltage 7,4 volt, frekuensi, ya ini frekuensinya. Oke, Anda bisa baca sendiri. Jadi 8 watt, apakah betul 8 watt apa enggak, nanti kita coba tes. Karena ya namanya Baofeng itu kalau yang 10 watt saja jadi 7 watt, yang 8 watt ya mungkin bisa jadi 5 watt kali ya. Karena yang 5 watt saja bisa jadi 4 watt. Jadi ya itulah, spesifikasi itu kadang-kadang ya tidak selalu di atasnya, tapi kadang di bawahnya. Tapi kita maklum saja, ya kita mau gimana lagi, standarnya mereka ngukurnya mungkin nggak sama dengan saya. Seperti apa ngukurnya itu saya nggak tahu ya. Oke, kita coba pasang aja, kita rangkai untuk HT-nya. Jadi ini baterainya ya, baterainya tadi saya belum sebutin ya. Baterainya 2000 mAh ya. Baterainya ini sama persis dengan UV82, ini bentuk baterainya ya, sama persis. Caranya juga masukinnya sama aja, tinggal didorong ya, dorong ke sana sambil ditekan ininya, ditekan didorong ya, udah masuk, gampang banget, nggak bunyi-bunyi ya. Terus kita pasang antenanya, standar aja. Ya, di sini ada yang berbeda ya. Tampilan Baofeng ini lebih lebih smooth lah kalau saya lihat ya. Dia lebih modern ya, lekukannya. Ya biasanya kotak-kotak Baofeng itu kotak-kotak, tapi ini sudah ada lekukannya. Ini ada lekukannya ya. Kemudian di sini juga bentuknya tidak kotak, sudah ada sedikit meruncing dikit ya. Yang jelas tidak kotak lagi nih, udah melengkung-melengkung. Ya ini di bawah juga sudah tidak kotak ya. Kemudian di sini ada tombol FM, ada tombol lampu dan ya seperti biasa standar ya. Kemudian ini PTT-nya ada 2. Jadi dia tidak dipisah tapi jadi satu, panjang begini ya. Nah, ini atas bawah ya, atas bawah, atas bawah. Ini ada gripnya jadi enggak licin ya. Kemudian di samping standar ya, ada untuk jack speaker mic ya, speaker di atas, mic-nya di bawah. Nice. Kemudian ini tombol volume dan potensi on off, lampu.
Kemudian ini kayaknya ada lampu PTT sama resip ya. Nanti kita coba aja. Dan ini bagus banget ya. Ininya finishingnya bagus banget. Ini agak lebar dan mengkilat ini. Ini warna abu-abu ya. Sini tulisan Baofengnya di dalam sini. Wah, sangat sangat berkesan sekali. Dan tombolnya ini dibanding Baofeng yang ada ini saya rasa lebih smooth ya. Saya rasa lebih enak ini dibandingkan yang seperti Baofeng yang sebelumnya ya. Ini lebih enak banget. Lebih enak banget ditekannya, lebih lembut. Tombolnya lebih lembut ya. Oke, itu mari kita hidupin. Speakernya di depan cukup besar ya. Logo GT5 TP-nya juga bagus di depan sini. Kita coba hidupin. Nadanya lebih soft, suaranya lebih soft ini. Kalau kita lihat dari speakernya ini, tombolnya juga ringan banget ya. Tidak seperti yang UV9R itu keras, ini enggak ini. Ringan banget. Nah, ringan banget ya. Terus ini tombolnya agak panjang. Jadi hati-hati bagi Anda ya untuk ini tombolnya agak panjang. Nah, ini menu-menunya sama ya seperti biasa menu. Tidak ada yang beda ya, menunya sama. Tapi nadanya ini lebih lembut ya, lebih tone-nya itu soft gitu ya. Soft tone-nya. Ya, coba kita dengerin radio, ya mudah-mudahan tidak ada musiknya, coba kita dengerin radio ya. Ya, suaranya lebih enak ya. Dibanding Baofeng sebelumnya ini suara radio ya. Ini radio pakai tombol ini ya. Tombol ini untuk radio. Suaranya enak banget ya. Bass treble-nya kerasa. Ya, seperti itu. Jadi ini beda dengan Baofeng sebelumnya. Kualitas speakernya enak ini. Oke, kita tinggalkan. Ini radio kita matiin. Kalau kita pencet sekali lagi mati ya. Nah, mati. Ini untuk lampu. Yang bawah untuk lampu. Kita lihat. Ya, lampunya cukup terang ya. Lampunya. Emergency. Nah, sekali lagi mati. Dan ini asik ya, tombol-tombolnya nyala ya, black light-nya itu bagus ya. Jadi kalau kita lihat nggak menyilaukan mata, tapi asik warnanya gitu ya. Ini adalah inovasi baru ini dari Baofeng ini. Kalau saya lihat seperti ini asik ya, nggak seperti biasanya gitu. Baofeng seperti biasanya tuh hitam aja gitu ya, kadang putih gitu. Ini udah lain ini, orange. Nyalanya seperti orange gitu ya. Tombolnya empuk. Nah, sekarang kita akan lihat powernya berapa ini. Oh ya, saya akan coba untuk PTT atas bawah seperti apa ya. Ini kalau kita pencet yang bawah, langsung dia akan muncul di sini. Ya ini, seperti itu. Nyala yang lampu merah sini. Saya coba pencet yang atas, yang VHF di atas. Oh sama. Jadi ini lampu indikator transmitter. Jadi ini mungkin resip ya di sebelah sini hijau ya resip. Oke. Jadi itu langsung otomatis kita mau pilih yang atas apa yang bawah tanpa harus kita pakai dual watch ya. Kalau dual watch itu bisa juga untuk standby di atas dan meresip di bawah untuk meresipnya. Ini dual watch juga sama. Oke, mari kita coba ngukur powernya dari radio ini dan nanti kalau ada kesempatan kita akan coba untuk kepekaan radio ini juga. Oke, kita ukur langsung untuk berapa keluar output dari radio ini. Pengukuran untuk power dari radio Baofeng UV lagi. Baofeng GT 5TP. Wah, susah juga ya. Kebanyakan UV ini ternyata yang keluar GT. Ya, kita pasang dulu adapternya udah ya. Kita pasang. Ini kabelnya agak besar ini ya. Jadi ya mungkin terangkat-angkat ini ya. Tapi ya mudah-mudahan bisa lah. Gini aja nggak usah diganjal. Oke, kita coba lihat ya hasilnya seperti apa untuk wattnya. Kita kalibrasi dulu. Kita on ya untuk mengukur VHF-nya dulu ya, VHF.
VHF. Nah, di sini ada yang bagus juga dari Baofeng GT5TP ini. Kalau dulu UV82 itu cuma high low, sekarang kita dapat 3 setting. Jadi 3 setting itu ada, kita langsung bisa menu ke TX ya, menu TX. Kita pilih. Di sini ada 3 pilihan. Ada 3 pilihan, low, middle, high ya. Oke, kita coba low-nya dulu. Low-nya dulu. Berapa watt keluarnya dari radio ini? Kita coba lihat ya. Berapa watt keluar radio ini? Kita lihat wattnya. Ya, sekitar setengah watt lebih ya, 700 mili ya, 700-800 miliwatt. Enggak sampai 1 watt ya, enggak sampai 1 watt. Jadi low-nya itu sekitar 700-800 miliwatt. Sekarang kita coba ke middle-nya untuk di VHF ya. Kita lihat middle-nya untuk VHF berapa? Middle-nya 4 watt ya. Middle-nya 4 watt setengah, 4 setengah. Enggak nyampe 4,2 lah, sekitar itu 4,2 watt. Oke, setelah kita tahu middle-nya, sekarang kita naik ke high power-nya. Ke high power. Ntar, ke high-nya. Nah, ini high. Kita akan lihat apakah dia bisa keluar 8 watt ya. Seperti spesifikasi tadi 8 watt. Kita akan coba. Ini mentok memang ya. 5 wattnya itu mentok ya. 5 wattnya mentok. Sekarang kita masuk ke skala 5 watt. Ya 5 watt lebih ya. Ya 6 watt lah ya. 5 watt lebih ini. Sekitar 6 watt. Jadi ternyata tidak 8 watt. Dia hanya sekitar 5 watt lebih ya. Sekitar 6 watt lah. Saya anggap 6 watt. Untuk VHF-nya. Sekarang kita masuk ke UHF-nya. Kita masuk ke UHF-nya, kita pindah aja PTT-nya ini bawah ini. Dia langsung geser ya. Sekarang kita masuk ke low-nya. Sebentar. Ke low-nya. Nah, ini low-nya. Low-nya di UHF. Ya, lebih kecil dari yang tadi. Ini sekitar 600 mili. Ya 600 miliwatt. Oke. Sekarang kita masuk ke middle-nya. Middle. Oke, middle. Kita coba. Middle-nya sama dengan VHF-nya itu 4 watt lebih untuk middle-nya. Sekarang kita masuk ke high power-nya untuk UHF-nya ini. Kita masuk ke high-nya. Oke, ini high power dari UHF-nya. Ya, 5 watt lebih juga. 5 watt lebih juga. Sekarang kita skala 20. Ya, pas 5 watt. Pas 5 watt. Jadi ini lebih besar daripada UV82 ya. Kalau UV82 itu dia 4 watt ya. Untuk UHF-nya 4 watt. Sementara untuk VHF-nya 5 watt. Itu kalau UV82. Kalau ini justru VHF-nya itu 5 watt lebih sampai 6 watt. Kemudian untuk UHF-nya 5 watt lebih sedikit ya. Jadi UHF-nya lebih besar juga ini. Dibandingkan radio-radio saya sebelumnya yaitu UV82, UV5R, yang merah kemarin itu yang pernah saya review. Kemudian ada UV92. UP9 Plus yang saya pernah review juga itu wattnya kecil ya. Lebih besar ini, lebih bagus ini. Jadi ya kalau saya lihat ya ini worth it sekali Anda beli karena ada sedikit kemajuan yang jauh dibandingkan Baofeng sebelumnya. Jadi ini agak sedikit modis lah ya. Oke, sekarang kita akan coba untuk berkeso
Kalau memang nanti bisa kita berkeso, kita akan keso. Kalau enggak ya kita akhiri aja reviewnya. Kita akan coba dulu hubungi teman saya. Coba GT5TP menuju ke Musgrave Flow Yankee Delta 2 Uniform Yankee menggunakan antena bawaannya. Yankee Delta 2 Uniform Yankee Charlie 2 Yankee India Zulu, apa bisa didengar Mas Greplo? Yankee Delta 2 Uniform Yankee Charlie 2 Yankee India Zulu, apa bisa dengar ganti? Roger, Yankee Charlie itu Yankee India Zulu 5 dan 8 59. Ini wife ya, wife. Itu di Charlie itu Yankee India Zulu, Yankee Delta 2 Uniform Yankee. Kiasel. Jadi jarak saya ke Mas Krevo 10 km ya, 10 kilo ya. Jadi sama-sama menggunakan HT, saya pakai antena bawaan begitu Mas Krevo dengan Baofeng GT 5TP ganti. Roger, betul sekali 10 km dan 5 dan 8 dan 4 tadi 59. Begitu. High power nih. Charlie itu Yankee India Zulu, Yankee Delta 2 Uniform Yankee. Kiasel, Yankee Delta 2 Uniform Yankee, Yankee Charlie 2 Yankee India Zulu ya. Kita pindah ke 145 555 pindah ke situ Mas Krevlo, saya panggil di situ Roger. Roger. 14550. Yankee Delta 2 Uniform Yankee Charlie 2 Yankee India Zulu, monitor Mas Krevlo. Ini kita di VHF sekarang, VHF. Yankee Delta 2 Uniform Yankee Charlie 2 Yankee India Zulu, monitor Mas Krevlo. Yankee Delta 2 Uniform Yankee Charlie 2 Yankee India Zulu, monitor. Yankee Delta 2 Uniform Yankee Charlie 2 Yankee India Zulu, monitor Mas Krevlo. Ternyata ini nggak monitor ya, kita coba dulu ntar. Kita ganti pakai ARH 770 ya, kita ganti pakai ARH 770 karena saya kesulitan menerima Yankee Delta 2 Uniform Yankee. Kita pakai ARH 770. Yankee Delta 2 Uniform Yankee Charlie 2 Yankee India Zulu, monitor Mas Krevlo. Yankee Delta 2 Uniform Yankee Charlie 2 Yankee India Zulu, monitor. Saya terima sinyal Pak Edi 5 dan 9 baru kali ini. Oh ya, jadi VHF-nya ini nggak peka ini. VHF-nya nggak bisa dengar tapi mancarnya bagus banget. Oke, jadi kesimpulannya setelah kita melakukan pengujian untuk transmit dan receive, untuk di Baofeng ini masih bagus di UHF-nya. Untuk di VHF ya seperti biasa dengan Baofeng yang lain seperti kemarin UV5R ya seperti itu ya. Tapi ternyata UV82 masih lebih bagus untuk receive-nya ya. Untuk VHF-nya UV82 masih lebih top ya daripada GT5TP ini. Tapi powernya gede ini ya, powernya gede ini. Ini mancarnya bagus banget tadi. Diterima pancarannya besar sekali. Jadi artinya ini lumayan gede. Kalau sama TSSD, meskipun TSSD ini pancarannya lebih kecil dari Baofeng, tapi receive-nya masih lebih peka ini untuk VHF-nya. TSSD masih bisa menerima. Sementara Baofeng tidak bisa. Tapi kalau Anda menggunakan sesama antena luar masih oke. Jadi kalau misalnya kita pakai antena luar di Baofeng, kemudian lawan komunikasi menggunakan antena luar juga, itu sama-sama masih bagus ya. Masih bagus. Karena tadi pengujiannya adalah lawan bicara saya menggunakan ARH 770. ARH 770. Jadi teman saya pakai ARH 770 sehingga
Saya dengan antena luar saya nggak bisa untuk VHF-nya, tapi UHF-nya saya bisa berkomunikasi dengan baik. Apalagi saya naik di atas tadi lebih kenceng lagi ya. Dengan antena bawaan maupun dengan Aera, kalau UHF-nya Baofeng oke. Saya akui kalau Baofeng di UHF-nya jos. Oke, itu saja dari saya. Dan ada satu menu yang saya sangat suka dari Baofeng itu ya, yang GT5TP itu, kita mindahin power itu hanya dengan tombol crash. Ya, kita pindahin low, high, middle itu dengan tombol crash ini. Jadi sekali mencet low, mencet middle, mencet high ya. Hanya dengan ini. Saya nggak tahu, ternyata saya mencet ini bisa berubah-ubah. Untuk memprogramnya Baofeng ini sama dengan yang lainnya. Kita tinggal pakai kabelnya dan ini mungkin sama dengan UV82. Itu saja review dari saya untuk GT5TP. Ini menjadikan suatu pertimbangan. Memang setiap HT itu tidak mempunyai 100% sempurna. Pasti ada kelemahan, kelebihannya ya. Jadi kelebihan dari Baofeng ini adalah bentuknya, tampilannya ini sudah futuristik. Artinya tidak seperti Baofeng lain yang kotak-kotak aja. Kemudian tombol-tombolnya smooth, semuanya enak, layarnya juga enak, saya lihat bagus untuk warnanya apa semua. Kemudian suaranya jelas, speakernya jauh lebih bagus daripada Baofeng yang lain. Ya, ini GT5TP, enak sekali kalau kita dengerin suaranya dari speakernya. Suara mic-nya juga keras, mic-nya dari Baofeng ini juga kenceng kalau kita pakai untuk ngomong. Ya kelemahannya itu masih di receive VHF-nya saja. Tapi semuanya oke. Jadi sekarang tergantung Anda untuk memilih seperti apa. Kalau saya ini masih tetap worth it ya. Karena VHF itu kadang-kadang kalau kita lawan bicaranya menggunakan antena luar masih oke, kita nggak ada masalah. Tapi kalau sama-sama begini ya itu tadi receive-nya masih di bawah TSSD. TSSD FT UV71 ya. Nah, masih lebih unggul ini untuk receive di VHF. Oke, sekian saja dari saya untuk review dari Baofeng GT5TP. Semoga bisa bermanfaat, Anda semua bisa menjadi bahan pertimbangan untuk membeli sebuah HT. Terima kasih, jangan lupa ditonton dan like and share video ini. Dan tentunya kalau mau di-subscribe, saya cukup berbahagia juga. Sekian saja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kecil itu, yang kini Zulu, Sabantri. Bye-bye.